Halo pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, banyak sekali kejadian yang terjadi di Jember selama sepekan dan tim redaksi kami telah berhasil merangkumnya dalam Tajam Sepekan. Bersama saya Rati Purwa, Anda menyaksikan Tajam Sepekan. Maksimal 50.000 bidang. Ribuan RT dan RW dari Kecamatan Arjasa, Mumbulsari, Pakusari, Sukowono, Jelbuk, Patrang, Sumbersari, dan Kaliwates berkumpul untuk mendengarkan pemaparan Bupati terkait kinerja dan juga mengenai kenaikan honor di lapangan Secaba Jember. Tak hanya kenaikan honor, dalam sosialisasi ini juga turut disampaikan bahwa pemberian honor ini nantinya melalui rekening bank, sehingga tak lagi secara manual melalui struktur desa. Sehingga hal ini juga menekan angka kecurangan dan perilaku korupsi di masyarakat. Bupati Jember Faida mengungkapkan dirinya berjanji ke depan honor RT RW ini akan naik setiap tahunnya, namun juga harus didukung dan dibarengi dengan kinerja melayani masyarakat dengan baik. Sehingga sebagai abdi masyarakat di tingkat awal, RT RW harus selalu siap saat dibutuhkan. Ini sudah saatnya ya inklusi keuangan, udah nggak waktunya lagi bayar-bayaran honor, udah honornya kecil, terimanya nggak bareng, masih ada resiko terpotong-potong, tercecer, oleh karenanya ini udah zaman modern. Zaman now, honornya RT RW selain naik, harus pakai rekening masing-masing. Jadi bisa diterimakan tepat waktu dan ini juga mensukseskan program inklusi keuangan. Karena penelitian juga menunjukkan orang yang akses dengan lembaga keuangan kesejahteraannya lebih baik. Karena ini adalah pintu masuk. Apakah jumlah RT RW ini untuk keuangan bayarannya apa sudah naik atau seperti apa, Bu? Nah, dulu pertamanya 150 kan 2016. 2017 ini dari sudah dinaikkan 200 jadi 250. Saya kasih tugas kepada Ketua RT RW untuk memastikan bahwa data lansia di tempatnya tidak tercecer, semua terdata, data yatim piatu, juga data mahasiswa yang perlu dibantu, dan ini akan menyebabkan kinerjanya meningkat. Oleh karena tahun depan kita janjikan honornya RT RW meningkat karena memang partisipasinya meningkat. Lebih lanjut, tak hanya di wilayah kecamatan kota, Bupati juga melakukan sosialisasi secara menyeluruh seperti daerah Kalisat, Rambi Puji, Ambulu, dan juga Semboro. Dari Secaba, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Maksimal 50.000 bidang. Hal ini disampaikan Sugianto, salah satu ketua RT di Kecamatan Sukowono, Jember. Dirinya bersyukur Bupati menaikkan honornya, karena sebagai garda terdepan pelayanan di masyarakat, tak jarang dirinya harus siap siaga selama 24 jam, sehingga dengan tambahan subsidi ini dirinya cukup senang. Apalagi model pencairannya kini melalui rekening bank, sehingga lebih aman dan terhindar dari oknum-oknum yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk melakukan korupsi. Rekening penerima honor tersebut nantinya akan ditransfer lewat Bank Jatim di seluruh ketua RT dan RW. Dengan naiknya tunjangan ini gimana Pak perasaannya? Ya syukuran Pak, ada tambahan itu. Misalnya itu kerjanya atau TV itu, Bupati itu bilang tadi kerjanya 24 jam RT kan itu gitu. Ya gitu, terima kasih. Siapa Pak yang membantu pemerintah? Siap. Dalam acara sosialisasi kenaikan honor tersebut, Bupati juga menyerahkan santunan kepada warga usia lanjut di Jember. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Dengan Perbub ini, seluruh pelayanan baik fasilitas umum dan kantor, serta pelayanan publik di Pemkab Jember sudah bisa diakses difabel, termasuk trotoar yang kini dalam tahap pengerjaan. Selain itu, akses perkantoran maupun kesempatan berkarir pada perusahaan harus sama untuk difabel, setidaknya 1% tenaga kerjanya. Tak hanya itu, substansi lain dari Perbub tersebut juga kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan yang sama dengan warga non-difabel. Warga difabel dibebaskan dan mempunyai hak yang sama dalam memilih sekolah manapun. Dan apabila di sekolah tersebut belum tersedia guru inklusi, maka kewajiban pemerintah menyediakan guru inklusi. Ya,
hari ini Perbub sebagai tindak lanjut Perda Disabilitas kita hadiahkan kepada masyarakat difabel Jember pada hari peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun 2017. Sekaligus ini tadi kita sosialisasikan secara umum apa saja yang menjadi hak dan fasilitas bagi masyarakat difabel karena Jember sudah komitmen menjadi kota inklusi. Jember kabupaten yang ramah pada difabel dan masyarakat berkebutuhan khusus. Oleh karenanya seperti sebelum Perbub ini dilaunching, sudah dicontohkan di fasilitas umum, kantor Pemkab, kecamatan, dan beberapa fasilitas di dinas. Bagaimana kantor-kantor pelayanan publik kita sudah akses kepada difabel. Sementara itu, Ketua Persatuan Penyandang Cacat Jember, M. Zainur Rofi'i mengaku cukup senang dengan disahkannya Perbub ini. Poin-poin sudah memenuhi harapan. Diharapkan Perbub tersebut segera dilaksanakan atau diaplikasikan di lapangan. Perbubnya ini hari ini sudah diluncurkan. Ya, kalau kita baca sudah alhamdulillah sudah memenuhi harapan kita. Nanti setelah ada Perbub ini, Mas, tindak lanjut selanjutnya apa, Mas? Ya, kita mengawal implementasi dari Perbub tersebut. Jadi kebutuhan-kebutuhan kita yang sesuai dengan Perbub itu bisa dijalankan enggak gitu. Mas, paling substansi di Perbub itu yang dianggap penting oleh teman-teman difabel itu apa, Mas? Pertama mungkin pendidikan. Ya. Jadi harapan kita semua sekolah itu bisa menerima disabilitas. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. BPBD Jember langsung mendirikan posko siaga bencana di Jalan Danau Toba, Jember setelah menetapkan status siaga bencana untuk wilayah Jember yang ditetapkan BPBD setempat. Menyusul banyaknya bencana yang terjadi beberapa minggu terakhir, terutama nanti pada bulan Desember hingga Januari 2018, yang intensitas hujan dipastikan makin tinggi. Dengan mendirikan posko siaga bencana berikut persiapan peralatan seperti perahu karet, mobil ranger, sepeda motor trail, dapur umum dan peralatan lain terkait kebencanaan. Diharapkan BPBD cepat dan tanggap saat terjadi bencana alam di Jember sehingga dapat meminimalisir korban jiwa. Tanpa harus menunggu, seluruh peralatan sudah tersedia di posko kebencanaan. Widi Prasetyo, Kepala BPBD Jember, terdapat 4 kecamatan yang saat ini rentan terjadinya bencana longsor dan mendapatkan prioritas BPBD setempat karena adanya retakan-retakan tanah, seperti di Kecamatan Silo, Tempurjo, Tanggul, dan Sumber Baru. Posko ini sebagai tindak lanjut daripada keputusan Bupati tentang siaga darurat. Mengapa? Karena memang wilayah kita Desember sampai Januari ini curah hujan yang akan kita terima cukup tinggi sekali, yang ini patut kita semua masyarakat Jember harus waspada. Tingkat kewaspadaan kita ini kita tandai pada hari ini sebagai bentuk kesiapsiagaan dengan posko ini. Yang kedua, pergerakan tanah yang sudah dirilis oleh ISDM pada bulan November. Ada beberapa titik di kecamatan, ada 4 titik di kecamatan di Kabupaten Jember ini yang sangat tinggi sekali pergerakan tanahnya. Dari dasar itulah kami mohon seluruh pemangku kepentingan kebencanaan di Kabupaten Jember, TNI, Polri, BPBD, masyarakat, relawan, semuanya harapan kami bisa satu, mari bersama-sama menjaga wilayah kita, memberikan pelayanan kepada masyarakat kabupaten. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Acara sosialisasi agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif atau program Laku Pandai dan pengelolaan keuangan kepada warung rakyat berjaringan ini merupakan kelanjutan dari program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang bekerja sama dengan Pemkab Jember. Sosialisasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan ini juga menggandeng Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk memberikan edukasi prosedur pengurusan sertifikat lahan agar masyarakat tidak tertipu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Menurut Kepala Subak Pengawasan Perbankan Handi, di daerah lain seperti Banyuwangi program TPAKD sudah berjalan. Namun untuk di Jember sendiri memang masih baru dimulai. Kami mendukung kegiatan program dari Pemkab ya, khususnya tentang warung rakyat ini. Kami mencoba memberikan edukasi kepada warung rakyat terkait dengan pengelolaan keuangan agar
di dalam akses keuangan mereka perbankan, ada syarat-syarat yang mungkin dari adunan atau sertifikat bisa dipermudah, kemudian juga dari bagaimana pengelolaan keuangan bisa digampang. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Sekretaris Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI Cabang Jember Muryadi menyampaikan, kegiatan diklat yang telah dilaksanakan sejatinya berdasar pada peraturan pemerintah terkait peningkatan kompetensi guru TK. Kegiatan diklat ini diselenggarakan dengan 32 kelas dari masing-masing TK se-Kabupaten Jember. Acara ini bersifat resmi untuk seluruh guru TK dengan mengundang Bupati Jember, namun karena beliau tidak bisa hadir, sehingga didisposisikan kepada Dispendik. Tetapi dari Dispendik pun juga tak ada satupun yang hadir. Oleh sebab itu, pengurus IGTKI kecewa dan menilai jika kepala dinas seharusnya menugaskan perwakilan dari Kasih atau Kabid juga memang berhalangan hadir. Nah, padahal kalau mau berbicara benar-benar tupoksi, seharusnya mitra IGTKI itu adalah dinas pendidikan. Harusnya dinas pendidikan secara kelembagaan. Ya, betul. Baru kalau tugas kelembagaan PAUD itu Kabid PAUD Dikmas. Kalau ketenagaannya memang di GTK, ya. Untuk perencanaan dan pendataan itu nanti di bagian perencanaan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam prakteknya nanti, Forum Komunikasi 3 lembaga ini menangani pelaporan pelaksanaan pemilu, penanganan tindak pidana pemilu sebagai pusat data dan informasi, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak kerja penanganan dugaan tindak pidana pemilu. Menurut Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo, Gakumdu ini sebagai persiapan untuk pemilu gubernur tahun depan. Polres juga mempersiapkan personil sebanyak 12 orang. Diharapkan dengan persiapan yang matang, seluruh proses pemilu akan berjalan dengan baik. Ya, hari ini Polres Jember dengan Kejaksaan Negeri Jember dengan Panwaslu Kabupaten Jember, kita sudah melakukan penandatanganan MOU berkaitan dengan pilkada Gubernur Jawa Timur. Nah, seandainya ada perkara-perkara yang berkaitan dengan tindak pidana pilkada Gubernur Jawa Timur, nah ini kita sudah mempersiapkan diri. Tempatnya sudah kita sepakati di kantor Panwas. Personilnya untuk Polres Jember sebanyak 12, Kejaksaan Negeri sebanyak 5, dan dari Panwas sendiri ada 5. Di situ kami sudah mencantumkan nomor handphone yang selama jam kerja mereka ada di kantor, dan di luar jam kerja itu standby on call dan handphonenya aktif 24 jam untuk siap untuk melayani masyarakat. Kita berikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Sementara itu, Kejari Jember Ponco Hartanto membentukan Gakumdu ini sebagai solusi untuk sengketa maupun permasalahan pemilu tahun depan. Personil yang disiapkan kejaksaan sebanyak 5 orang, yang nantinya juga akan berkolaborasi dengan personil dari lembaga lain. Sudah dibentuknya Sentral Gakumdu, nanti bagi masyarakat yang melaporkan masalah pilkada pemilihan gubernur Jawa Timur bisa melaporkan ke Sentral Gakumdu, yaitu di kantor Panwas Jember. Nah, karena ini mengingat juga perlu disampaikan proses penanganan perkara sengketa pilkada, proses perkara pilkada itu cepat karena terbatas oleh aturan waktu. Apa personel yang akan personel yang kita siapkan sekitar 5 nanti untuk bisa sinergi di kantor Sentral Gakumdu. Dari Mapolres Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Hal ini diungkapkan Ketua Panwaslu Jember Abdullah Wahid di sela-sela penandatanganan MOU Gakumdu di Mapolres Jember. Untuk pemilu gubernur tahun depan, Jember jauh dari zona merah, sehingga kerawanan diprediksikan tidak akan terjadi dan akan berjalan secara kondusif. Namun hal tersebut tetap akan dipersiapkan Panwaslu bekerja sama dengan kepolisian mengenai pemetaan daerah yang rawan konflik politik. Bila berkaca dengan pemilu gubernur sebelumnya, kondisi sebelum dan juga pasca pemilu di Jember berjalan aman dan baik. Jadi dengan adanya Sentral Gakumdu, dari awal sudah ada satu pemahaman yang utuh terhadap tindak pidana pemilu. Seperti itu. Kalau untuk level kerawanan sendiri di Kabupaten Jember ini seperti apa? Senyampang ini setelah kita koordinasi untuk Pilgub
2018 tidak serawan Pilbub yang kemarin. Masih pada tataran pada zona ya bukan merah lah, kuning. Hanya pada tataran pemilih imajiner. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Reforma agraria merupakan salah satu program nasional di era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang akan mensertifikasi lahan sekitar 12,7 juta hektar dengan skema land reform. Gagasan baik ini pun menuai dukungan yang positif dari masyarakat karena selama ini pemerintah Indonesia lebih memberi peluang bagi para pemilik modal besar. Bahkan menurut Rois Am PBNU Kiai Haji Ma'ruf Amin, kekayaan alam Indonesia banyak dikuasai oleh segelintir orang saja, sementara masyarakat kecil yang jumlahnya jauh lebih banyak justru kesulitan untuk memiliki aset untuk produksi. Oleh sebab itu, gagasan redistribusi lahan tersebut sangat didukung oleh NU pada Musyawarah Nasional di Lombok, NTB. NU menyatakan bahwa kelebihan lahan yang tidak mampu digarap oleh orang per orang seharusnya dibagikan ke masyarakat yang sangat membutuhkan, agar tidak terus-menerus terjadi keserakahan. Selain itu, NU menyadari bahwa kemiskinan masih menjadi realitas di masyarakat. Oleh sebab itu, redistribusi lahan dalam program reforma agraria diharapkan tepat pada sasaran, yaitu kepada masyarakat miskin, petani yang tidak memiliki tanah, petani yang memiliki tanah sempit, dan distribusi ini harus dikerjakan oleh negara. Menurut akademisi Universitas Jember Tri Chandra Aprianto, berbagai unsur masyarakat harus mendukung program ini karena membutuhkan pengerjaan yang masif dan cepat dengan waktu yang relatif terbatas. Tentunya korporasi kapitalis akan melakukan perlawanan karena mereka tidak memikirkan nasib masyarakat miskin yang tidak memiliki alat produksi sebagai peluang untuk terlibatnya dalam proses pembangunan. Reforma agraria ya, atau distribusi lahan ini ya kepada masyarakat miskin, kepada petani yang tidak bertanah, kepada masyarakat petani yang lahannya sempit, kepada nelayan-nelayan yang tidak bisa melaut, ya, kepada masyarakat pinggir hutan yang tidak bisa mengakses hutan. Ya. Nah, tentu para korporasi ini akan dalam tanda kutip ya pasti melawan lah ya. Tapi kan sudah tidak ada dalilnya lagi mereka melawan. Apa yang mau mereka katakan? Dari Jember, tim liputan Jember 1 TV melaporkan. Sebanyak 5 pondok pesantren di Kabupaten Jember ke depan akan menjadi target percontohan pelayanan keuangan digital atau LKD. Saat ini Pondok Pesantren Nurul Islam Jember atau NURIS merupakan pondok pesantren yang pertama dalam menjadi tempat peresmian layanan keuangan digital. Rencananya tidak akan lama lagi akan di-launching LKD di 4 pondok pesantren lainnya yang ada di Kabupaten Jember. Deputi Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Apep Muhammad Komara berharap santri lebih mudah untuk menggunakan layanan non-tunai yang selama ini masih banyak menggunakan cara-cara konvensional. Dengan LKD ini, seluruh santri yang ada di Pondok Pesantren Nurul dapat melakukan semua transaksi keuangan secara digital yang bisa diawasi langsung oleh orang tua masing-masing yang ada di rumah melalui aplikasi berbasis Android. Biaya pencetakan uang itu untuk 5.000 uang lebih mahal dibanding harga uangnya. Jadi kalau misalkan dengan non tunai kita lebih mengefisienkan kan paperless ya. Dan yang kedua juga cash handling nih, kalau bank-bank kalau ngomong cash handling, kalau itu ngejemput uang cash itu mahal kan sebelum keamanannya. Dengan non tunai, nah pondok pesantren nih Pak Kiai punya 3.000 loh itu ya santri. Bayangin kalau mereka bawa uang cash kan berapa itu yang bisa dihemat, kira-kira itu ya. Selain masuk ke pondok pesantren, rencananya Bank Indonesia juga akan menggandeng sejumlah lembaga agama lain. Sementara ini juga sudah ada 12 daerah tingkat 1 dan 2 yang telah menjadi basis pelayanan non-tunai. Tahun 2018 mendatang, Bank Indonesia menargetkan semua pemerintah daerah hingga ke tingkat desa sudah bisa menggunakan layanan keuangan non-tunai. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.
Program gerakan non-tunai yang dilakukan oleh pemerintah tentu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak perbankan, termasuk dengan lembaga keuangan digital di pondok pesantren agar jangkauan perbankan menjadi semakin luas. Dan di sana mereka membutuhkan pelayanan keuangan digital, karena kebanyakan orang tua mereka itu berada di luar di daerah di luar kantor perbankan atau di daerah remote, gitu ya. Kebanyakan mereka ada di daerah seperti petani-petani, dan informasi dari luar sini hampir 50% lebih itu orang tua daripada siswa ini adalah petani-petani yang berada di luar jauh di jangkauan kantor cabang Bank Mandiri. Baru pilot project kita. Baru ini sebagai pilot project kita, dan mudah-mudahan seandainya ini berhasil, ini kan semacam word of mouth ya, ketok telur orang Jawa ngomong gitu. Jadi mudah-mudahan pondok pesantren lainnya dapat mengikuti langkah-langkah yang kita lakukan untuk memajukan pertumbuhan ekonomi di pondok pesantren dengan LKD tadi. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Peresmian Comment Center di Mapolres Jember ini dihadiri langsung oleh Bupati dan Forkompimda Kabupaten Jember. Comment Center ini merupakan bentuk kemajuan inovasi untuk mengontrol dan melihat lebih dekat tindak kriminalitas yang ada di masyarakat. Tak hanya itu, Comment Center ini juga sebagai acuan aparat kepolisian agar lebih cepat mengetahui laporan tindak kejahatan yang ada di jalan. Apalagi kamera ini juga dilengkapi dengan rekaman, sehingga bisa juga sebagai barang bukti karena filenya akan tersimpan di bank data khusus. Sebanyak 216 titik akan dipasang CCTV yang nantinya akan terintegritas di Comment Center Polres Jember. Di mana titik-titik yang rawan macet kita tempatkan, sehingga apabila ada titik kemacetan, awal mula macet petugas sudah bisa mengetahui dan bisa langsung menghadirkan petugas ke tempat-tempat kemacetan yang masyarakat membutuhkan kehadiran petugas. Begitu pula dengan tempat-tempat rawan kriminalitas dan tempat-tempat keramaian seperti di stasiun, di terminal, dan di pasar dan lain-lain sebagainya yang rawan kriminalitas, sehingga di situ bisa merekam. Seandainya terjadi kejahatan di sana, siapa yang melakukan, wajahnya, berapa orang, kapan, di mana, itu bisa langsung petugas mendapatkan informasi dari situ untuk sebagai suatu langkah awal melakukan penyelidikan. Dengan dukungan CCTV ini diharapkan mampu menekan angka kriminalitas yang sering terjadi di jalanan. Selain itu, CCTV ini nantinya juga akan digunakan untuk menindak pelanggaran lalu lintas, dan hal ini juga masih dalam tahap penyempurnaan. Dari Mapolres Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Hal itu dikarenakan karena keputusan atau SK penugasan dari Bupati tak kunjung diterbitkan. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI pun mendesak agar Pemkab segera menerbitkan SK tersebut, agar hak para tenaga honorer tersebut bisa segera diberikan. Ketua PGRI Jember Supriyono menyayangkan lambannya Pemkab Jember dalam memproses SK tersebut. Padahal di seluruh kabupaten tetangga SK penugasan GTT PTT ini telah diterbitkan, sehingga tinggal Kabupaten Jember saja. PGRI sebenarnya sudah berulang kali berkirim surat kepada Dinas Pendidikan untuk mempertanyakan kejelasan kapan diterbitkannya SK GTT dan PTT. Namun jawaban dari pihak Dinas Pendidikan, SK tersebut masih dalam tahap proses selambat-lambatnya diterbitkan pertengahan bulan Desember kali ini. Supriyono berharap janji tersebut bisa segera direalisasikan, sehingga honor GTT PTT yang bersumber dari dana BOS dengan nilai rata-rata Rp300.000 per bulan itu bisa segera dicairkan. Jawab, tapi jawaban itu realisasinya sampai detik ini belum ada gitu ya, sampai kabupaten yang ada di sekitar kita seperti Bondowoso kemarin langsung diserahkan oleh Pak Bupati Amin yang disaksikan oleh pengurus provinsi, dan bahkan penetapan honornya itu akan dirapel selama 10 bulan gitu ya, itu langsung ya. Seandainya SK GTT PTT ini tak kunjung diterbitkan hingga akhir tahun anggaran, maka secara otomatis GTT PTT tak dapat mencairkan honornya selama 1 tahun dan tidak bisa dicairkan pada tahun anggaran selanjutnya.
Jika itu terjadi, maka PGRI mengancam akan melakukan aksi lanjutan dengan GTT-PTT. Dari Jember, TKAJ Jember 1 TV melaporkan. Ketua PGRI Jember Supriyono mengaku heran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember karena baru sekarang meminta data pembanding jumlah guru tidak tetap. Padahal PGRI telah melayangkan surat terkait perbandingan data GTT kepada Dinas Pendidikan sejak November lalu. Namun setelah membalas surat permohonan data pembanding dari PGRI, Supriyono berharap kepada Dispendik agar permintaan data pembanding ini jangan sampai hanya sebatas formalitas saja. Sebab terdapat banyak GTT yang menunggu kepastian surat penugasan yang dibutuhkan. Data yang dikumpulkan oleh PGRI semuanya sudah terkumpul, alhamdulillah. Tidak ada masalah menurut saya. Yang penting jangan sampai ada yang tertinggal dari teman-teman yang GTT yang seharusnya mendapatkan SKS. Dari yang dihimpun oleh PGRI Jember ada sekitar 4.000 guru honorer yang layak mendapatkan surat penugasan. Sebab di daerah lain penerbitan surat penugasan GTT dilakukan dengan adil dan tidak tebang pilih. Dari Jember, TKAJ Jember 1 TV melaporkan. Usai diperiksa oleh Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jember, ZN Kepala Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, langsung digelandang ke Lapas Jember dari kantor Kejari setempat. Dari pemeriksaan dan barang bukti, Kejaksaan telah menemukan penyelewengan atas ADD dan DD tahun 2015-2016 yang dikelola pelaku, sehingga tak ada alasan ZN untuk tidak dijebloskan penjara. Atas ulah pelaku, negara dirugikan sekitar 180 juta rupiah. Asih Kasipitsus Kejari Jember membenarkan jika ZN menjadi tersangka kasus korupsi ADD dan DD. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2 dan 3 dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Proyeknya yaitu tadi bermacam-macam, ada paving, ada rehab, itu kantor desa, kemudian aspal dan TKD, pengelolaan TKD. Ancamannya kalau pasal 2 minimal 4 tahun, kalau pasal 3 minimal 1 tahun. Undang-undang korupsi. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Sayang sekali pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tajam Sepekan kali ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.jember1tv.co.id atau Anda bisa mengunduh aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store. Saya Rati Purwa bersama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam 1 TV.